Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel Soccer Insight. Kabar terbaru mengenai transfer Persib Bandung. Dimulai dari pernyataan Andre Jung soal resminya Lewin Kursawa gabung Persib Bandung. Disusul bek tangguh asal Belanda, Terence Konggolo telah negosiasi dengan Bos Adit. Dan yang terakhir, mantan AC Milan Samu Castillejo dikabarkan menuju Persib Bandung. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya sekarang juga. Alhamdulillah wa syukurillah, 7 hukuman telak Komdis yang bikin klub Gubernur FC kena mental. Van Basten dan Bruno Tubarão disanksi Komdis usai Persija lawan Persib. Haha, mampus lu, tim muda lemah ditambah pemain inti kena sanksi. Karma itu nyata bagi siapapun yang berani mengusik kegagahan Pangeran Biru. Mau tahu seberapa parah kehancuran skuad lawan setelah laga ini? Simak rincian hukuman lengkapnya sekarang juga. 5 kode keras Persib jadi magnet pemain dunia, kata Andre Jung soal rumor Lewin Kursawa ke Persib. Siapa yang bisa menolak pesona klub sebesar Persib Bandung? Bahkan pemain sekelas Andre Jung pun angkat bicara soal transfer gila ini. Buktikan sendiri kebenarannya dengan menonton berita ini sampai habis. 9 alasan mengapa bek kelas dunia antri gabung Persib. Terence Konggolo, bek tangguh asal Belanda, masuk radar Persib Bandung. Lini belakang Persib akan menjadi benteng paling mematikan yang tidak mungkin ditembus oleh penyerang manapun di liga. Jangan lewatkan detail spesifikasi sang pemain. Tonton videonya sekarang. 12 transformasi Persib menjadi Real Madridnya Asia. Bintang Eropa ke Super League, mantan AC Milan Samu Castillejo dikabarkan menuju Persib Bandung. Persib bukan lagi sekedar klub lokal, kita sudah bicara level dunia dengan mendatangkan ex-bintang AC Milan. Cek durasi kontrak dan nilai transfernya yang bikin geleng-geleng kepala hanya di sini. 3 alasan Persib terlalu berkuasa di bursa transfer. Kesepakatan lisan tercapai, Lewin Kursawa dan Persib sepakati kontrak 6 bulan. Akan diumumkan di tanggal ini, catat sekarang. Gemetar, lawan-lawan Persib pasti sedang panik melihat pergerakan transfer yang super genius ini. Segera catat tanggal pengumuman resminya agar kamu tidak ketinggalan momen bersejarah ini. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Atmosfer panas pasca laga klasik antara Persija Jakarta dan Persib Bandung kini berpindah dari rumput hijau ke ranah digital. Di tengah pengumuman resmi Komite Disiplin atau Komdis PSSI yang menjatuhkan sanksi berat kepada 2 pilar asing Persija, Van Basten dan Bruno Tubarão, hasil sidang Komdis PSSI mengonfirmasi bahwa Van Basten resmi dilarang merumput selama 2 laga akibat tindakan konfrontatif. Sementara Bruno Tubarão harus menepi 1 laga akibat pelanggaran keras yang tertangkap kamera VAR. Kehilangan 2 pemain ini menjadi lubang besar bagi Persija. Di berbagai platform seperti X dan TikTok, sentimen kemenangan Persib bukan lagi sekadar perayaan poin, melainkan ajang saywar tajam. Beberapa akun basis masa Persib yang berpengaruh mulai melancarkan sindiran yang dikemas layaknya materi stand-up comedy yang pedas. Sepertinya Persija salah kontrak pemain, bukannya beli pemain bola malah beli atlet MMA. Van Basten kalau mau berkelahi jangan di lapangan, di ring saja sekalian. Sekarang dia disangsi, yang panik bukan cuma pelatihnya, tapi seluruh Jakarta karena pertahanannya lebih rapuh dari janji manis gubernur. Tulis salah satu akun fanbase Persib dengan ribuan interaksi. Ejekan lain yang tak kalah keras juga menyoroti ketergantungan Persija pada pemain asing tersebut.
Bruno Tubarao disanksi? Tidak masalah, toh ada atau tidak ada dia, sayap Persija tetap cuma bisa terbang rendah di bawah bayang-bayang Maung Bandung. Kami menang bukan karena kalian pincang, tapi karena kalian memang sudah lupa caranya menang di laga besar. Pihak Persib tampak sangat menikmati situasi ini. Beberapa pendukung Persib bahkan terang-terangan melakukan saywar dengan menyebut bahwa hukuman Komdis hanyalah formalitas. Karena tanpa hukuman pun, Persija dianggap sudah tidak lagi selevel dengan tim kebanggaan Jawa Barat tersebut. Ejekan keras ini mencerminkan mentalitas overconfident dari kubu Bandung yang merasa bahwa dominasi mereka saat ini sudah tidak tergoyahkan. Mereka memanfaatkan momen sanksi ini untuk menjatuhkan mental lawan secara total sembari mengolok-ngolok manajemen Persija yang dinilai gagal menjaga disiplin pemain murahnya. Meskipun secara profesional pihak Persija mencoba tetap tenang, tekanan dari netizen ini diakui menambah beban mental tim. Media sosial kini menjadi arena pertempuran kedua, di mana setiap argumen pembelaan dari The Jakmania langsung dibalas dengan statistik kemenangan Persib dan sindiran soal pemain titipan Komdis. Sanksi ini memang merugikan secara teknis, namun hantaman saywar dari Bandung jauh lebih menyakitkan secara harga diri. Persija kini tidak hanya harus berjuang di lapangan tanpa Van Basti dan Bruno, tapi juga harus menutup telinga dari sorakan pemenang yang terus bergema di dunia maya. Eksklusif, Andrew Jung buka suara terkait rumor Levin Kurzawa ke Persib Bandung. Jagat maya sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh rumor transfer kelas dunia. Setelah sukses mendatangkan bintang-bintang besar di masa lalu, Persib Bandung kini santar dikabarkan tengah menjejaki komunikasi dengan bek kiri asal Prancis, Levin Kurzawa. Nama Kurzawa yang memiliki rekam jejak panjang di Ligue 1 bersama PSG dan AS Monaco menjadi perbincangan hangat setelah akun-akun spill transfer luar negeri mulai mengaitkan namanya dengan klub berjuluk Pangeran Biru. Menanggapi kegaduhan tersebut, Andrew Jung, seorang analis sekaligus sosok yang kerap memantau pergerakan pemain Eropa ke Asia, memberikan pandangan tajamnya. Pernyataan Andrew Jung ini menjadi krusial untuk memisahkan antara fakta dan sekedar gorengan media sosial di tengah bursa transfer yang dinamis. Dalam narasinya yang dikutip dari berbagai kanal digital hari ini, Andrew Jung menekankan beberapa faktor penting yang harus dipahami oleh publik sepak bola Indonesia. Andrew Jung mengingatkan bahwa meski Kurzawa saat ini berstatus free agent tanpa klub, nilai pasar, market value, dan ekspektasi gaji sang pemain masih berada di angka yang fantastis untuk standar Liga 1. Secara finansial, ini adalah langkah yang sangat berani bagi Persib, namun kita harus realistis melihat struktur gaji pemain Eropa kaliber PSG, ungkapnya. Menurut pantauan Jung, hingga saat ini belum ada dokumen resmi atau pembicaraan tingkat lanjut yang mengarah pada penandatanganan kontrak. Ia menilai rumor ini muncul karena adanya agen yang mencoba menawarkan sang pemain ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana Persib dianggap sebagai klub dengan profil finansial paling stabil. Jung mempertanyakan apakah Persib benar-benar membutuhkan profil seperti Kurzawa di bawah asuhan Boyan Hodak. Persib sudah memiliki kedalaman skuad yang solid. Mendatangkan Kurzawa bukan hanya soal teknis, tapi soal menjaga keharmonisan ruang ganti dengan perbedaan gap pendapatan yang mungkin sangat lebar. Di Instagram dan X, rumor ini memicu perdebatan sengit. Sebagian bobotoh optimis bahwa kehadiran Kurzawa akan menaikkan level Liga 1 dan daya tarik Persib di kancah Asia. Di sisi lain, banyak pula yang bersikap skeptis, mengingat seringnya nama besar digunakan oleh agen hanya untuk meningkatkan nilai tawar sang pemain di liga lain, seperti Liga Qatar atau Arab Saudi. Rumor Kurzawa ke Persib ini adalah pola klasik bursa transfer. Nama besar dilempar ke media untuk melihat reaksi pasar. Andrew Jung benar, kita harus melihat ini secara logika bisnis, bukan hanya sekedar emosi fans, tulis salah satu analis sepak bola lokal di utas media sosialnya. Berdasarkan fakta, hingga hari ini, status Kurzawa memang bebas transfer yang secara legal memungkinkan siapapun untuk mendekatinya. Namun Andrew Jung menegaskan bahwa belum ada kesepakatan hitam di atas putih. Informasi yang beredar di dunia maya saat ini masih dikategorikan sebagai rumor spekulatif dengan tingkat kemungkinan yang masih fluktuatif. Bagi Persib Bandung, menjaga fokus pada kompetisi berjalan jauh lebih penting daripada terjebak dalam pusaran rumor yang belum tentu terrealisasi. Kehadiran Andrew Jung dalam memberikan perspektif objektif diharapkan mampu meredam ekspektasi berlebih yang dapat berujung pada kekecewaan jika transfer ini gagal terwujud.
Sinyal tembok Belanda menuju Bandung. Terence Konggolo masuk radar Persib usai berstatus free agent. Setelah gempar dengan rumor Levin Kurzawa, jagat maya pendukung Persib Bandung kini kembali diguncang oleh nama besar lainnya dari daratan Eropa. Terence Konggolo, bek tangguh jebolan timnas Belanda dan mantan penggawa Premier League, santer dikabarkan menjadi target utama manajemen Maung Bandung di bursa transfer Januari 2026. Kabar ini bukan sekedar angin lalu. Berdasarkan pantauan di media sosial dan laporan terbaru dari berbagai portal berita olahraga hari ini, Rabu, 21 Januari 2026, nama Konggolo mencuat sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Federico Barba yang dirumorkan akan segera meninggalkan klub. Terence Konggolo bukanlah nama asing bagi pengamat sepak bola Eropa. Bek 31 tahun ini memiliki rekam jejak mentereng yang diyakini mampu menaikkan standar pertahanan Liga 1 secara signifikan. Jebolan Eredivisie, ia merupakan produk Akademi Feyenoord dan sukses membawa klub tersebut menjuarai Liga Belanda, Eredivisie, pada musim 2016-2017. Pengalaman Liga Top, pernah mencicipi atmosfer ketat Premier League bersama Huddersfield Town dan Fulham, serta sempat membela raksasa Prancis AS Monaco. Status internasional, Konggolo adalah bagian dari skuad timnas Belanda yang meraih posisi ketiga di Piala Dunia 2014 di bawah asuhan Louis van Gaal. Ada dua alasan kuat mengapa rumor ini meledak di dunia maya hari ini. Status bebas transfer. Berdasarkan data Transfermarkt, Terence Konggolo baru saja mengakhiri masa baktinya dengan klub Belanda, NAC Breda, pada 18 Januari 2026. Statusnya yang kini free agent memungkinkan Persib untuk merekrutnya tanpa biaya transfer, sebuah peluang emas yang jarang terjadi untuk pemain sekali berdirinya. Solusi kaki kiri. Pelatih Boyan Hodak dikenal sangat menyukai bek tengah dengan kaki dominan kiri untuk membangun serangan dari belakang. Konggolo yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri dianggap sebagai puzzle yang sempurna jika Federico Barba benar-benar hengkang. Di platform X, Twitter, akun-akun informasi transfer mulai membandingkan statistik Konggolo dengan bek-bek asing yang ada di Indonesia. Netizen menyebut bahwa nilai pasar Konggolo yang kini berada di kisaran 6 miliar rupiah hingga 9 miliar rupiah masih cukup terjangkau bagi stabilitas finansial Persib. Namun di tengah euforia tersebut, para pengamat mengingatkan agar publik tetap realistis. Riwayat cedera yang sempat menghambat karir Konggolo di Eropa menjadi catatan yang harus diperhatikan oleh tim medis Persib sebelum melakukan penandatanganan kontrak. Hingga saat ini, pihak manajemen Persib Bandung belum mengeluarkan pernyataan resmi atau official statement. Namun secara profesional, pergerakan senyap Persib di pasar Eropa seringkali berujung pada kejutan besar. Kehadiran Konggolo diprediksi tidak hanya memperkuat lini belakang, tetapi juga memberikan kepemimpinan bagi pemain muda di skuad Maung Bandung. Bintang Eropa ke Liga 1. Mantan AC Milan Samu Castellejo dikabarkan menuju Persib Bandung. Bursa transfer paruh musim 2026 kembali melahirkan spekulasi tingkat tinggi yang menghebohkan jagat maya. Nama mantan pemain sayap AC Milan dan Villarreal, Samu Castellejo, kini santer dikaitkan dengan raksasa Jawa Barat, Persib Bandung. Rumor ini mencuat setelah sang pemain dilaporkan tengah mencari tantangan baru di Asia demi menyelamatkan karier profesionalnya yang sempat meredup di Eropa. Berdasarkan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber media olahraga internasional dan spill akun-akun pemerhati transfer di media sosial hari ini, Castellejo disebut-sebut masuk dalam radar belanja manajemen Maung Bandung untuk mempertajam sektor sayap kiri. Samu Castellejo, pemain berkebangsaan Spanyol berusia 31 tahun, saat ini memiliki status yang sangat memungkinkan untuk hijrah ke Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang menjadi dasar kuat rumor ini di dunia maya. Status free agent. Setelah kontraknya dengan Valencia berakhir dan masa peminjamannya di Sassuolo usai, Castellejo kini berstatus bebas transfer. Hal ini menjadikan Persib tidak perlu merogoh kocek untuk biaya transfer fee, melainkan hanya perlu bernegosiasi terkait gaji dan bonus. Koneksi agen dan visi klub.
Persib Bandung di bawah manajemen PT Persib Bandung bermartabat dikenal sebagai klub dengan profil finansial paling sehat di Indonesia. Rekam jejak mereka mendatangkan pemain kelas dunia seperti Michael Essien menjadi bukti bahwa profil seperti Castillejo bukanlah hal yang mustahil secara finansial. Ambisi menyelamatkan karier. Castillejo diprediksi melihat Indonesia sebagai panggung ideal untuk kembali menjadi pemain kunci dan menikmati menit bermain reguler. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dikabarkan membutuhkan pemain yang memiliki visi bermain Eropa untuk mendampingi lini serang Persib yang sudah diisi oleh Tom Haya dan Andrew Jung. Castillejo, dengan kaki kiri yang magis dan kemampuan dribbling khas La Liga, dianggap sebagai puzzle yang hilang untuk membongkar pertahanan lawan yang sering menerapkan taktik parkir bus. Di platform X, Twitter, dan Instagram, tagar hashtag Castillejo is Blue mulai bertebaran. Para pendukung Persib Bobotoh terbelah menjadi dua kubu. Kubu optimis percaya bahwa kehadiran ex Milan ini akan meningkatkan nilai komersial klub dan kualitas permainan tim secara signifikan. Namun, kubu skeptis mengingatkan pentingnya adaptasi cuaca dan fisik di Super League yang cenderung keras dan panas. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi dari akun ofisial Persib Bandung. Namun, sinyal-sinyal di dunia maya seperti aksi follow akun resmi klub oleh pihak-pihak terkait seringkali menjadi indikator awal sebelum perkenalan resmi dilakukan. Jika transfer ini terwujud, maka Persib akan kembali mengukuhkan diri sebagai barometer klub profesional di Indonesia yang mampu menarik minat pemain kelas dunia. Breaking news. Kesepakatan lisan tercapai. Layvin Kurzawa dikabarkan setujui kontrak jangka pendek dengan Persib Bandung. Teka-teki mengenai pelabuhan baru mantan bintang Paris Saint-Germain PSG, Layvin Kurzawa, tampaknya mulai menemui titik terang. Jagat media sosial dan berbagai forum diskusi sepak bola nasional hari ini, Rabu 21 Januari 2026, dihebohkan dengan kabar bahwa manajemen Persib Bandung telah mencapai kesepakatan prinsip dengan bek kiri asal Prancis tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber-sumber kredibel dan pantauan aktivitas digital para pemangku kepentingan, Kurzawa dikabarkan telah menyetujui draft kontrak berdurasi 6 bulan atau hingga akhir musim, dengan opsi perpanjangan otomatis jika performa sang pemain memenuhi target tertentu. Keputusan Persib untuk menyodorkan kontrak berdurasi 6 bulan dinilai sebagai langkah strategis yang sangat profesional. Menurut analisis para pakar di media sosial, durasi ini diambil sebagai bentuk mitigasi risiko, mengingat Kurzawa sudah cukup lama tidak berkompetisi di level kompetitif tertinggi sejak berpisah dengan PSG. Status trial by match, kontrak 6 bulan ini menjadi ajang pembuktian bagi Kurzawa untuk menunjukkan bahwa kebugaran fisiknya masih berada di level top sebelum Persib memberikan komitmen jangka panjang. Efisiensi anggaran. Dengan durasi pendek, beban finansial klub tetap terkontrol namun tetap memberikan dampak pemasaran atau marketing value yang luar biasa besar bagi ekosistem Persib dan Liga 1. Slot pemain asing. Kedatangan Kurzawa diprediksi akan mengisi slot pemain asing yang ditinggalkan oleh salah satu pilar bertahan Persib yang performanya dinilai menurun pada putaran pertama. Kabar sepakat ini langsung menjadi trending topik di platform X atau Twitter dan Instagram. Beberapa jurnalis olahraga dan akun leaker transfer internasional menyebutkan bahwa agen Kurzawa telah memberikan lampu hijau untuk keberangkatan sang pemain ke Indonesia guna menjalani tes medis dalam waktu dekat. Bobotoh menyambut kabar ini dengan antusiasme yang luar biasa. Banyak yang membandingkan potensi dampak Kurzawa dengan keberhasilan Persib saat mendatangkan Michael Essien beberapa tahun silam. Jika ini benar-benar diresmikan, sisi kiri Persib akan menjadi yang paling menakutkan di Asia Tenggara. Kurzawa bukan hanya soal teknis, tapi soal mentalitas juara Liga Prancis yang akan ditularkan ke pemain lokal, tulis salah satu akun fanbase Persib dengan ribuan pengikut. Meski kesepakatan secara lisan dilaporkan sudah tercapai, manajemen Persib Bandung yang dikenal sangat tertutup atau silent movement masih menunggu hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum rilis konten welcome yang sudah sangat dinantikan publik. Secara profesional, kepindahan ini dipandang sebagai win-win solution. Bagi Kurzawa, Persib adalah panggung yang tepat untuk menghidupkan kembali kariernya dengan tekanan supporter yang masif. Sementara bagi Persib, ini adalah penegasan status mereka sebagai klub terkaya dan paling ambisius di Indonesia.
Jika tidak ada kendala dalam proses administrasi, peresmian Live in Kurzawa diprediksi akan dilakukan di Graha Persib sebelum jendela transfer tengah musim ditutup, sekaligus menjadi kado manis bagi para pendukung Pangeran Biru.